Jadi langsung oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share gitu. So langsung wassalamualaikum gitu. Tes, tes, tes. Kamera standby. Kamera Let's standby. go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawanku, kembali lagi bersama saya Kak Ali dalam acara podcast. Oke. Kita di sini akan berbincang-bincang ya dengan sahabat kakak, sahabat lama lah istilahnya, sahabat SD. Mungkin ya kita di sini kayak basa-basi lah istilahnya, kan kita tahu ya basa-basi kayak mana ya. Terus kakak ingatkan lagi, karena lagi masa pandemi, jangan lupa ya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Kalau bisa kurung diri Anda di dalam rumah dan jangan kemana-mana, apalagi anak-anak zaman sekarang. Ya Allah, kemana-mana terus. Oke, langsung saja kita ke acara podcast. Di sini kakak sudah ditemani oleh bintang tamu kita yang insya Allah akan menemani kita hari ini. Langsung saja Kak Salman. Assalamualaikum Kak Salman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik. Kalau buat Kak Ali sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali seperti yang Anda lihat. Ya Kak Salman, ini kan ngomong-ngomong nih ya, kita ini kan istilahnya udah lama berteman, udah dari SD kan. Nah terus kan kita kan nggak cuman berdua berteman nih, banyak juga teman-teman kita yang di lain-lain, yang di jauh-jauh tempat. Nah itu ada nggak inisiatifnya untuk kita kumpul-kumpul, istilahnya kalau bahasa anak zaman sekarang itu apa ya, reunian. Nah, reunian gitu, ada nggak inisiatif gitu? Kalau untuk sekarang sih gak ada sih. Soalnya kan lagi masa pandemi. Nah, Ya, mungkin di rumah aja lah dulu. Kalau kangen-kangenan kan bisa lewat sosial media. iya betul juga. Kalau buat Kak Ali sendiri gimana? Buat saya? Ya, Oh, buat saya itu inisiatifnya. mendingnya sih ya, betul juga kata Kak Salman tadi ya, kita nggak usah kumpul-kumpul dulu, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi. Terus dengar-dengar ada virus baru lagi dari India yang masuk ke Indonesia. Nauzubillah min zalik. Semoga saja kita semua kaum muslimin dan orang-orang yang ada di sekitar Indonesia tidak terkena dengan virus ini. Ya, Kak Salman, Ya. apa namanya? Kalau misalnya ini kan lagi social distancing nih kan. Nah, itu apa kegiatan yang biasa Kak Salman lakukan untuk menghidupkan atau apa ya namanya, melaksanakan kegiatan hariannya biar nggak bosan gitu? Kan kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang nih kan, apalagi yang sedang melihat nih, pasti merasakan kejenuhan kalau misalnya di rumah, kalau misalnya main HP lama jenuh atau apa gitu. Nah, kegiatan yang paling kakak sering lakukan waktu di rumah apa? Ya, bantu orang tua biasanya. Kan kalau bulan puasa ini biasanya jualan. Bantu-bantu ibu jualan kalau sore. Jualan apa Buat tuh Kak? buka kayak pecel, lontong gitu. Jangan lupa yo dibeli itu, masya Allah mungkin enak kayak Kak. Nanti sore dicoba deh. Mau buka. Ya, kalau ini Kak, kalau misalnya gitu, kita sekarang ini ya, kita istilah kan basa-basi. Nah jadi mau nanya nih, selain bantu-bantu orang tua itu, kalau misalkan bantu orang tua udah selesai tuh, nah kegiatan yang paling sering dilakuin apa? Tidur, main game, atau apakah? Ya kalau lagi bosen kadang main HP, kadang ngaji gitu. Ngaji. Kalau untuk tidur Kak, lebih sering tidur apa itu yang lain? Jarang sih tidur. Jarang tidur ya? Ya, Gitu. Ya, ya paling sering ngaji lah. ngaji. Teman-teman ini kan, teman-teman kakak kan ini banyak yang ada yang di negeri sama yang di sekolah lama kan, mungkin yang di luar. Nah itu kalau untuk berinteraksi sesama mereka itu gimana? Kan sekarang udah zaman serba canggih. Ada HP, bisa ya gimana lah, bisa
video callan, WA. Kalau kangen-kangenan biasanya gitu. Video call WA gitu. Heeh. Tuh denger, pakai video call WA, tapi ingat, main HP, main gadget tuh harus bijak. Jangan sampai lupa waktu, apalagi lupa sholat. Nauzubillah min zalik. Dan sama ini satu lagi yang paling penting, kalau main gadget harus teliti, dan kalau bisa ya ngechat tuh kalau perlu tuh yang penting-penting aja gitu loh. Ngechatnya tuh ke untuk cowok aja kak ya. Untuk teman cowok gitu kan. Jangan sampai ngechat ke teman cewek. Wah, itu tuh kelewatan banget. Jujur, saya dulu punya kawan juga sih kak, gitu kan. Jadi cerita-cerita dia tuh apa kan, pertama tuh ngechat habis itu ngechat apa ujung-ujungnya ngechat akhwat. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Terus kalau misalnya ini kak, sore itu kan, kalau misalnya sore-sore dekat buka itu kan, kita dari kalangan para pemuda, apalagi anak-anak seusia balik lah atau pubertas itu kan pasti kan ini ingin mencoba hal-hal baru. Ya. Nah, apalagi sekarang ini lagi boomingnya kok, pas lagi ngabubur itu main mercon, apa sih mercon yang baru itu, yang mercon tembak itu ya. Nah itu kalau untuk eh Kak Salman sendiri, pendapat Kak Salman tuh gimana itu? Ya kalau main mercon sih di tempat yang sepi, yang nggak yang apa yang tidak mengganggu orang gitu. Eh, Tuh lo didengar lo kawan-kawan. Jangan main mercon depan rumah orang lagi sakit, ntar lempar panci. Eh, eh, Kalau ini sendiri ya, buat saya sendiri, kalau misalnya kita main HP itu sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi nah ada kata tapinya. Di sini ada tanda kutip, jangan terlalu berlebihan, Ya. ya kan? Ya. Karena menurut dokter juga, karena alhamdulillah kakak sering baca buku ya, sama banget sih. Nah, di sini dokter itu berkata itu kan, nggak tahu dokter siapa namanya, nggak kenal, belum kenalan. Dia itu bilang gini, kalau kita misalnya main HP gitu kan, main HP terlalu sering main HP, apa lagi bahkan lihat HP itu bakal nanti bakal ngerusak mata kan katanya, bakal jadi radiasi gitu. Betul, orang yang udah main HP itu ketagihan dia, mau nggak ingat waktu, mau lagi corona mau nggak corona, mau lagi sepi nggak sepi, mau lagi gempa nggak gempa, bencana nggak, main terus ya. Yang jelas apa, eh apa terserah dia mau main apa nggak, yang jelas dia happy gitu ya kan. Nah terus ini, jujur, kalau orang main HP itu dia bakal ketagihan karena apa? Yang pertama itu, faktor pertama, dia bakal ketagihan kan, dia bakal ketagihan, terus dia bakal gini, nggak terasa waktu itu, betul nggak terasa waktu yang main dari jam 6 nanti apa, tahu-tahu udah jam 10, nggak terasa kayak 2 jam atau 5 menit gitu, betul nggak yang Ya. saya bilang. Nah kita ngambil contoh utama aja, adik saya, dia main HP, la haula wala quwata illa billah, nauzubillah min zalik, itu masya Allah wa subhanallah ramenya. Dia tuh main HP itu kadang sampai ini loh, sampai baterai itu merah. Kesel itu, main sampai merah tuh, kadang dimarahin ngambek gini wajar ya, kayak wajar itu kan sampai apa yang ngambeknya kok dibilang bandel gitu. Pernah nggak gitu kak, kira-kira? Pernah sih. Rata-rata gitu ya kak? Adek juga di rumah kayak gitu. Nah itu ya. Nah sekarang itu kan banyak tuh yang apa, anak-anak zaman sekarang, apalagi seumuran masih kecil-kecil tuh kan, naik motor dari sana ke sini, lupa waktu, kadang standing itu. Standing tuh apa ya, standing keseimbangan ya bahasa Inggrisnya, kayaknya bahasa Inggris ada keseimbangan. Kadang tuh ugal-ugalan mereka, kenceng-kencengan tuh, nggak nengok orang tuh kan, nggak nengok tempat. Nah itu menurut Kak Salman sendiri itu gimana? Ya sebenarnya nggak boleh sih. Kalau mau naik motor tuh harus punya SIM dulu, STNK. Sekarang pun udah banyak juga itu anak kecil di bawah umur yang udah pacaran. Iya, was, nauzubillah, kacau banget itu. Apalagi itu kan rata-rata kan orang-orang pacaran tuh yang ya, yang minta-minta Yang orang tua gitu kan, masih di bawah umur lah pokoknya. masih di bawah umur lah gitu kan. Nah jujur, kenapa saya bicaranya, karena ini sesuai dengan kehidupan saya sendiri gitu ya. Banyak saya nengok itu, kadang tuh anak-anak kecil itu
naik motor standing itu motor dirombak dirusak itu ya. Kalau misalnya ngerombak keren tuh nggak apa-apa. Ini nggak ngerombaknya, bodinya dihilangin, tinggal tulang tok ini. Udahlah badannya tulang, motornya juga tulang. Nauzubillah, kasihan gitu kalau ketiup angin gitu loh, kasihan kalau ketiup angin. Nah, orang itu emang nggak mikir gitu kan, itu motor kan pemberian orang tua mungkin ya, dipreteli nanti abis itu rusak jatuh minta uang yang masih minta orang tua, mau sok-sok naik motor standing ya kan enggak. Itu Iya. kadang saya kesel tuh kak, nengok orang-orang tuh jalan tuh standing kencang-kencang, kadang jalan aja jatuh tak syukurin bilang gitu, jatuh tak syukurin. Walaupun saya juga sering gitu ya, tapi jangan dicontoh. Saya kakak kencang-kencang naik motor itu kalau lagi buru-buru gitu kan atau apa. Kalau ya nggak santai, santuy lah bahasa kita, bahasa gaulnya santuy gitu. Sama ini kita kan sekarang kan udah masuk ke masa-masa pubertas ya. Iya. Nah, masa-masa anak muda gitu kan. Habis itu di sini juga kita pasti namanya faktor anak muda. Hmm. Nah, faktor pubertas itu pasti ada menimbulkan rasa suka gitu kan. Rasa suka kepada lawan jenis. Nah, itu kan menurut yang udah Ali pelajari ya, kakak pelajari, di sini menyukai lawan jenis itu nggak boleh, karena apa ya, di situ itu kita itu akan terjerumus kepada apa sih namanya, perbuatan yang terhina Maksiat. gitu ya, maksiat ya, betul. Sementara apa, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Tuh denger, apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan, nanti kalau ditanyain sama pak ustadznya, kenapa kamu pacaran, zaman sekarang nggak pacaran nggak serutat gitu ya kan, gitu kan. Apalagi kalau nanti misalnya kita lagi ngumpul sama kawan-kawan tuh, kawan-kawan ngumpul tuh kadang bawa pacaran naik motor, peluk-pelukan ya kan, pegang-pegangan yang nggak jelas-jelas lah gitu kan. Nanti kalau misal kita nggak itu dibilang, zaman sekarang nggak ada gandengan, nggak gaul tau gitu kan. Ya biarin orang itu mau gaul mau nggak, yang jelas kalau masuk neraka nggak ikut-ikutan gitu kan. Nah, datangin orang tuanya Mahra Rohman insyaallah. Lagian pun untuk apa kak ya pacaran ya, Iya, gak ada manfaatnya. nggak ada manfaat, duitnya masih minta orang tua kan. Iya. Istilahnya kalau bahasa kita tuh bokein duit orang tua gitu, ngabisin duit orang tua. Ya Sa- kalau misalkan untuk Kak Ali sendiri, Kak Ali pacaran atau enggak nih? wow. Atau ada yang Wow. disukai? Wow, pertanyaannya agak gimana gitu ya kan. Pertanyaannya bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaan bisa diulang tadi. Kak Ali pacaran atau enggak nih? Pertanyaannya itu agak gimana ya? Kalau saya sendiri ya pacaran enggak. Tapi kalau yang disuka, yang ada yang disuka gitu. Oh my god. So no. Kalau untuk disukai itu gimana ya? Enggak ada sih. Enggak ada. Dulu aja sebelum tahu ini, alhamdulillah. Sekarang udah nggak ada. Maaf ya orang tua, jangan marah. Ya wajar, setiap manusia juga pasti ada rasa suka gitu kan. Iya. Apalagi kita kan usia-usia remaja gitu kan, pasti apa ya, ada yang namanya suka-suka kayak apa kayak menyukai lah, kayak menyukai lawan jenis, tapi ingat jangan pacaran, itu dia. Kadang aja kita kalau misalnya pacaran tuh kayak, kalau misalnya kita pacaran tuh gandengan tangan kan lewat jalan di mall gitu kan atau mana, pasti orang-orang yang lain tuh yang lihat itu pasti gimana ya, ini masih kecil pacaran ya, megang-megang gitu kan. Iya. Maksud pasti orang itu mikirnya yang enggak betul nggak. Iya betul. Gitu. Jadi pesan ke Ali sendiri, tinggalin aja nama pacaran, percuma pacaran itu, nggak ada manfaat. Kalau misalnya dia bukan jodoh kita, kita tuh cuma dikasih gelar hansip jodoh orang. Emang mau dibilang gitu? Gak mau kan? Itu dia. Di sini Kak Ali juga akan tanya sama Kak Salman, bagaimana kegiatan dia eskul di sekolah. Kalau misalnya masuk ke sekolah tuh kegiatannya tuh gimana sih, kegiatan di sekolah-sekolah yang pulang pergi gitu. Kegiatannya gimana tuh Kak? Kayak eskul, seru nggak atau apa gitu? Kalau eskul sih belum ada karena pandemi ya kan. Hmm, Ya kalau sekolah daring masih. masih daring. Masih. Kadang kalau masuk tuh 2 hari seminggu biasanya. Gitu ya. 2 kali seminggu apa 1 kali seminggu? 2 hari seminggu.
dua kali seminggu. 2 kali. Iya. Eh sama ini kan kalau misalnya kita di SD negeri itu kan, di SMP negeri itu kan kita juga nggak jarang bakal ketemu yang namanya perempuan. Nah ya. Nah, itu caranya Kak Salman sendiri untuk menghindari yang namanya eh, apa ya? Istilahnya bahasa Arabnya apa sih? Lupa. Ya, eh su eh, ikhtilat ya, ikhtilat antar sesama gitu kan. Itu gimana, Kak? Ya agak jauh lah duduknya dari cewek. Nah, tapi kan secara mungkin tidak mungkin kan pasti kita bakal bertemu dengan mereka atau nanti kita bakal disuruh kerja kelompok kan, jadi digabung tuh. Nah, cara menghindari seperti itu gimana? Ya kalau kerja kelompok ya belajar aja biasa, Belajar ngobrol-ngobrol biasa. biasa tentang pelajaran. Cuman kalau Nggak ada untuk yang itu lain. sendiri rasa sukanya nggak ada. Nggak ada. Kayaknya jangan kemana-mana, jangan kabur, kembali ke topik ini. Nah, kalau misalnya ini untuk eskul, ya kita kembali ke sekolah ya, karena kan pandemi ini kan pada suka sekolah nih. Nah, kita balik ke sekolah. Nah, itu kalau misalnya lagi eskul itu yang paling Kak Salman suka waktu eskul itu apa? Eskul belum ada. Enggak, maksudnya kalau misalnya ada eskul gitu. Oh, ya eskul bola gitu. Bola. Nah, Oh. kalau di pesantren tuh kan nggak ada yang namanya daring kan. Itu Iya. gimana tuh belajarnya? Berapa mata pelajaran biasanya Kayak sehari? gitu ya. Oh, kalau misalnya pesantren tuh, kalau misalnya Kak Ali sendiri kan belajar kan pesantren tahfizul Quran. Jadi kalau misalnya kita tuh belajar nggak ada daringnya, belajar kayak biasa gitu. Cuman kan kita kan udah satu keluarga. Jadi di satu lingkungan itu, di satu gerbang juga, di satu tembok, istilahnya kayak apa ya? Kayak satu penjara lah gitu kan. Jadi kita ya paling interaksinya sesama sesama kawan itu aja, nggak kemana-mana. Mau kemana juga kali ya kan? Ya, corona nggak bisa kemana-mana. Nah, pengalaman Kak Ali sendiri waktu di pondok itu gitu. Jadi belajar gitu kan, belajar udah bosan paling tidur. Apalagi kalau Kak Ali kan sekarang kan mau di Jawa nih. Nah, di Jawa itu uh, ada istilah tuh main batu gitu. Belum pernah dengar kan main batu? Iya. Mungkin ada yang tahu main batu. Tahu main batu, Kak? Enggak sih. Main batu itu kan ya kayak istilah, kalau pernah sering nonton Upin Ipin tuh, si siapa sih? Oh Devi. iya, yang Devi itu kan main lempar batu, lempar lempar. batu. Iya, Nah, iya kalau itu. kami enggak. Kami tuh main batunya gimana ya? Nanti dibuat 5 batu juga, diserakkan di apa apa sih namanya? Lantai. Diambil 1 2 3 4 5 gitu. Lagi tenar tuh di Jawa, apalagi di pondok Kakak. Nah, kalau untuk Kak Salman sendiri, lebih enak mondok apa pulang? Mana pulang pergi ke swasta gitu? Oh, kalau itu sih pulang pergi sih. Pulang pergi ya. Iya, Iya sih. bisa Memang ketemu orang tua gitu. setiap orang tuh beda-beda pasti kayak. Ya, Ya. mondok juga enak kan. Mondok Bisa juga enak. belajar bareng kawan gitu. Kalau misalnya nih Kak, waktu liburan itu kan, waktu liburan panjang kita kan, apalagi kalau lagi bulan-bulan corona kita kan nggak boleh ketemu sama kawan-kawan. Iya. Nah, itu kalau misalnya apa, ada nggak rasa rindu sama kawan-kawan, kayak kerja kelompok bareng atau apa gitu? Ada sih. Ada. Sama sih, saya juga sekarang lagi rindu sama kawan-kawan. Iya. Kalau untuk rindu sama kawan-kawan lama gitu, kawan-kawan SD itu ada nggak? Ada pastinya. Ada pastinya. Ya. Iya. Ya tapi kan karena lagi pandemi nggak bisa ketemu Iya jadi juga sih. WA aja. Berarti selama pandemi ini kakak di rumah bantuin orang tua gitu jualan. Ya. Enggak lo, jangan lupa beli pecelnya Kak Salman, dijamin top. Di sini apa? Jadi toh kita di sini tuh selain berbincang-bincang, kita juga kayak nyindir-nyindir sedikit ya kan, tentang larangan-larangan agama gitu ya kan. Apalagi sekarang kan banyak ini ya, banyak apa namanya, muda-mudi yang kadang pegang-pegangan tangan atau apa gitu kan. Ya jadi istilahnya kan itu kan nggak dibolehin kan. Iya. Apalagi kita masih kecil gitu. Jadi bingung. Jadi kita aja di sini ya, istilah kita hidup tuh ya lurus tok gitu kan, lurus. Istilah kalau bahasa Jawa lost doll ya, lost doll. Jadi paling
hidup itu jangan terlalu dibawa rumit, apalagi kalau pacaran tuh ya. Jujur pacaran itu agak kurang bagus dan nggak enak. Karena kita cuma dimanfaatin tok jadi ATM gitu. Nanti sikit-sikit beli ini, sikit-sikit beli itu. Ntar yang habis duit kita, habis itu nanti pergi dia. Ya, Iya. jujur gitu banget ya. Sama ini kalau misalnya untuk ini keseharian sendiri gitu kan. Kalau misalnya di sekolah lagi bosen itu biasa ngapain? Selain ngobrol sama teman, Ya main lah biasanya. main. Nah, Main. Oke. main Puasa Kak? puasa Masya alhamdulillah. Allah, puasa ya. Puasa nggak kalian? Nah, ayo puasa nggak? Wah, perlu dicurigain ntar masuk kamar mandi bawa bembeng lagi atau enggak kumurnya 3 kali keluar sekali. Gimana kemana ketelan ya. Kita pindah topik ya guys ya, pindah topik. Maaf ya kalau nggak jelas. Kalau misalnya di sekolah itu, apalagi sekolah negeri kan dengar-dengar isu-isunya itu kan banyak ini pembulian. Ya, Nah, itu pernah nggak Kak Salman sendiri dapat yang namanya hal-hal yang nggak enak gitu kayak bully atau apa gitu? kalau bully alhamdulillah nggak pernah sih. Kalau Karena dibully nggak pernah. Iya. Kalau membuli, paling adik sendiri dibully. Anda jujur sekali, jujur aja juga gitu ya. Eh, kita kan kebanyakan kalau misalnya puasa dekat-dekat mau buka kan nanti nengok cendol, beli cendol lah gitu kan. Jadi nengok apa? Nengok gorengan beli gorengan, nengok kurma beli kurma, asu nengok jeruk beli jeruk gitu kan. Iya. Malah diborong sama truk-truknya mungkin. Nah itu paling cuman hawa nafsu aja kayak Iya. sampai rumah yang dimakan cuman kurma tok. Ya biasanya kurma gitu. air gitu aja. Pas buka minum air putih langsung kenyang. Ya langsung kenyang ya. Iya. Kan mubazir yang belakang tuh ya. Iya. Ya jujur guys, saya juga gitu ya. Kalian juga gitu kan? Jangan bohong, ayo. Dosa lo, puasanya batal ya kalau bohong. Sama ini Kak, kalau misalnya puasa gitu. Nah, itu pas lagi haus-hausnya gitu yang paling sering Kakak lakuin tuh apa? Kumur-kumur. Kumur-kumur. Ya. Ketelan enggak? Enggak. Enggak ketelan. Itu biar mulutnya seger aja. Biar segar. Kan yang haus di sini Kak, bukan sini. Iya. Ayo lo, dibuang, jangan ditelan. Kumur-kumur pakai air garam, air comberan. Lah air biasa. Air keran sih. Air keran. Oh, Iya. air keran. Kalian kumur-kumur pakai apa? Air keran toh. Oh, air keran. Ya, sama ini Kak. Kalau misalnya lapar gitu kan. Lapar terus udah lapar, panas, terus haus lagi. Nah, itu campur aduk tuh kan. Pasti kan bawaannya emosi. Nah, itu untuk mengatasi itu semua yang Kakak lakuin tuh apa? Ngaji biasanya. Ngaji. Iya. Kalau ngaji Buat tuh ngilangin emosi. emosi. Lah kan lapar haus itu kan belum hilang. Panasnya itu Tahan. 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 Ya kayaknya segini dulu Kak ya. Waktunya agak kurang apa nggak cukup lagi nih. Iya. Ya, istilahnya pesan dari Kak Ali itu adalah tujuan kita hidup itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat yang macam-macam lah. Kayak pacaran atau apa. Membuli. Ya boleh membuli juga. Dan kalau bisa nyari teman itu yang baik ya kan Kak ya. Iya. Jangan sembarang nyari teman karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda as-sahibus sahib, teman itu menarik gitu. Jadi janganlah sampai kita itu ini apa berteman sama orang-orang yang jelek gitu kan Kak. Nah, kalau untuk Kak Salman sendiri pesannya apa Kak? Kalau buat saya sih ya berteman sama yang baik aja. Ya jangan sama yang suka membuli, kayak jangan yang sama bandel-bandel lah. Ya, Kalau mau berteman yang sama yang bandel ya ajak dia ke kebaikan gitu. ya betul itu, betul juga kata Kak Salman. Ingat ya, dilakuin loh. Oh ya jangan lupa juga ini iklan juga guys ya. Kalian nyobalah ininya Kak Salman apa sih Kak? Pecelnya siapa tahu kan bisa untuk apa bukaan beli takjil atau enggak sahur gitu kan lumayan eman-eman duitnya nanti gitu kan. Ya udah kalau gitu kayaknya cuma di sini saja deh yang bisa Kak Ali sampaikan dalam acara podcast ini.
Semoga kita semua bisa mengambil faidah dari cerita-cerita yang gak jelas tadi ya. Oke, saya Kak Ali sebagai host dalam acara ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan ingat jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak berzikir, apalagi di bulan puasa ini amal-amal yang baik dilipat gandakan Kak ya. Iya. Banyak-banyak membaca Quran, jangan istilah nahan hawa nafsu gitu kan. Ya kalau gitu cuma di sini yang bisa saya kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kamera standby. Kamera. Let's standby. Let's go. Oke, kawan-kawan sekalian jangan lupa like, comment, and subscribe and share yang ada di bawah ini, sama jangan lupa ya doain terus Kiswahnet agar bisa berjaya di tangan umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.